Hari dulu begini. Ada mam lagi. Yang keempat perkalian antara tiadanya suatu barang dengan adanya suatu barang yang lain. Sekarang dikatakan karena tiadanya barang karena adanya yang lain. Terbaliknya lagi. Tiadanya suatu barang dengan adanya suatu barang yang lain. Contohnya tidak terbakarnya barang atau kayu contohnya. Karena adanya air yang menyiram. Sekarang lagi ada api. Ada api membakar kayu. Ketika api membakar kayu, sudah pasti kayunya terbakar. Nah sekarang pada saat terbakar tiba-tiba ada air menyiram kayu. Sebetulnya bukan menyiram kayu, menyiram apinya. Nah, adanya air menyiram kepada api yang sedang membakar kayu menjadikan tidak adanya api di kayu. Bibis bilang ya. Ini disebut namanya perkalian antara tiadanya suatu barang dengan adanya barang yang lain. Api hilang karena tertidur air. Debu hilang karena tertimpa hujan, gitu kan? Panas hilang karena ada angin yang menerpa. Haus hilang karena adanya air yang kita minum. Itu perkalian tidak ada karena adanya yang lain. Haus tidak ada karena adanya minuman. Lapar tidak ada karena adanya makanan. Ya, ada empat perkalian. Perkalian semuanya ini berkaitan dengan hukum hadi atau hukum adat atau hukum kebiasaan. Menurut kebiasaan, kalau air mengguyur api, biasanya apinya api. Walaupun ada api disiram air bukan tanah kecil itu nggak gedein. Itu apa tuh? Kompor. Benar ya Pak? Kalau kompor itu kalau disiram air sama air itu, ya. Kalau itu, gitu. Dan ada terjadi kompor bentuknya. Maka kalau kita sudah mengetahui tentang arti dan makna wajib syar'i dan wajib akli secara hukum syariat agama dan secara hukum akal, maka kita akan mengetahui pula bahwa ternyata keduanya berlainan maksud dan tujuannya. Jadi akal dan hukumnya, hukum syar'i juga beda. Masing-masing punya ketetapan dan kedudukan tersendiri. Hukum hadi, hukum adat tersendiri, hukum akli, hukum akal tersendiri, hukum syar'i, hukum agama tersendiri. Masing-masing punya tempat yang sudah ditentukan. Jadi kalau di dalam air ada hukum syar'i adanya di teko, hukum hadi adanya di angkan, hukum akli adanya di poci. Jadi ada tempatnya maksudnya. Kalau dengan lain-lain bentuk, tapi punya tempat masing-masing atas hukum yang dimiliki oleh masing-masing nama, baik syar'i atau akli ataupun hadi. Jadi hukum itu ada hukum syar'i, hukum agama, hukum Islam, ada hukum akli, hukum akal, logika, ada juga hukum hadi, hukum adat atau hukum kebiasaan. Maka apabila dikatakan wajib atas tiap-tiap mukallaf, mukallaf itu kullu hakilun balighin balagha. Kullu hakilun
balikin pada yang tidak. Kullu adilin setiap orang yang berakal sehat itu tidak gila, terus tidak ada kelainan jiwa, maka itu disebutnya berakal. Akalnya akal sehat. Seperti orang yang berakal sehat itu dia berhitung dengan benar ketika melakukan perhitungan. Contohnya 1 tambah 1 2 kata dia, 2 tambah 2 4 kata dia, 4 tambah 4 8 kata dia, 8 tambah 8 16 kata dia, 16 tambah 16 32 kata dia, 32 tambah 32 64 kata dia. Nah, maka sehat akalnya, karena benar apa yang diucapkan, apa yang dia berbuat, sehat. Jadi sehat akalnya, sehat akalnya. Wajib bagi yang mukallaf, tadi disebutkan mukallaf itu kullu akilin, setiap orang yang berakal sehat, kejiwaan baik, kejiwaannya sehat, akalnya. Balikin sudah balik, itu balikin ini sudah balik. Jadi tadi sehat kejiwaannya, sehat akalnya. Kalau bahasa yang lain kita dokter ya, dewasa ya. Psikisnya psikologinya baru, kejiwaannya baru. Kenapa kalau kejiwaannya terganggu atau kejiwaannya rusak, itu tidak bisa bersama dengan yang berkejiwaan normal, karena nanti akan mempengaruhi atau akan membuat tidak nyaman kedua-duanya, tidak bersambung lagi. Contohnya begini, ada satu orang budak, terus satu orang normal, gitu. Terus ngobrol lagi dua-duanya, gitu. Yang bingung yang mana? Yang bingung itu yang budaknya bingung karena dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh yang normal. Nah, yang normal lebih bingung lagi karena pada saat yang budak ngomong dia tidak pernah dikasih celah untuk ngomong. Dia ngomong aja dasarnya berbeda. Nggak ada kesinambungan, tidak pernah nyambung. Makanya dalam urusan imam dan makmum katanya kalau makmum silakan orang budak juga boleh. Orang tuli boleh, orang buta boleh, tapi kalau imam jangan, gitu. Harus sempurna. Sekarang contohnya imam budak, gitu. Terus tidak sah imam budak dimakmumin oleh makmum yang sehat. Ya, karena tersambung, nggak akan nyambung. Kalau cadel Ustaz? Ya, Cadel. cadel itu adalah sempurnanya hasil. Ketika imam cadel dimakmumin oleh makmum yang fasih, maka bisa sah orang yang fasih termakmum kepada yang cadel. Tapi yang cadel sah termakmum kepada yang fasih. Karena dari sisi kita itu memang punya posisi masing-masing. Jadi harus dilakukan lagi. Karena nanti akan salah ucap atau akan salah tanggap walaupun berubahnya benar. Contohnya kata yang masih sirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata yang cadel tak bisa dibentuk, akhirnya bisanya koplang. Dikatanya sirotol ladzina an'amta 'alaihim. Padahal maksudnya apa? Sirotol. Gitu. Dibacanya apa? Dibaca sirono. Karena dia nggak bisa mengucapkan tok, itu lidahnya susah. Maka yang bisa mengucapkan sirono lebih baik daripada harus di depan menjadi imam dan yang membaca sirono dia di belakang. Sama. Jadi dalam hal yang imam jadi Si Lam.
yang pasti maksudnya panjang pendeknya ukurannya sesuai dengan kebutuhan ilmu tadi. Yang perlu sesuai dan dilakukan menjadi mampu. Termasuk kalau berjamaah, maka ketika ada imam yang di belakang imam itu orang yang fasih. Orang yang fasih, orang yang siap menggantikan kedudukan imam ketika terjadi batal. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Jadi ada kedudukan, ada porsinya masing-masing. Bagaimana kalau ada yang fasihnya dua orang yang lebih fasih dan memiliki kelebihan yang lain? Nah, diberikan. Karena nanti suatu ketika imam batal, maka yang di belakang lagi ke depan juga tadinya saja. Jadi apa? Jadi imam itu berarti harus bisa membaca dengan baik dan benar bacaan yang wajib dibaca. Kemudian gerakan yang wajib digerakkan yang termasuk di dalam rukun di dalam ibadah. Bahagian utama yang ketiga yang disebut mukawam itu adalah sampai kepadanya gangguan Nabi. Artinya pada gangguan Nabi itu penjelasan tentang syariat agama. Jadi jiwanya sehat, kemudian balik itu tadi umurnya laki-laki sudah mencapai usia atau umur 15 tahun sempurna 15 tahun, sudah genap 15 tahun. Kemudian bagi wanita bagi perempuan sudah sempurna umurnya 9 tahun, maka itu bersani, itu hukumnya sudah balik. Kemudian pada dakwah sampai kepadanya ilmu pengetahuan tentang agama. Dakwah Nabi yang disampaikan oleh penerus para nabi. Siapa? Warasatul Anbiya, itu para ulama. Al-ulama warasatul Anbiya, para ulama yang menjadikan kedudukan penerus daripada para nabi dan para rasul. Teruskan oleh para ulama sampai rukun Islam tahu, rukun iman tahu, rukun agama tahu. Kalau tahu rukun agama berkata rukun agama itu. Rukun agama itu tadi 31 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Satu iman. Jadi iman itu keyakinan kepada Allah yang diiringi oleh amalan dan perbuatan nyata. 2 Islam, syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Terus ihsan itu apa? Ihsan itu adalah kinerja atau praktek di antara keduanya, mempraktekkan iman dan mempraktekkan Islam yang disebut dengan akhlak. Ihsan itu lebih dekat kepada takwa, kesatuan yang didasari dari rukun yang ada keimanan, kemudian ketakwaan, kepatuhan yang tumbuh dan berkembang dari dasar keislaman yang diajarkan oleh baginda Nabi sehingga menjadi satu amalan. Baik amal